Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kali ini masih kita bahas di jilid 4A, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum belajar tak lupa kita harus berdoa ya, sehingga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam membahas soal-soal yang ada. Oke, langsung saja kita menuju ke soal penilaian harian ya. Soal penilaian harian tema 3 subtema 2 ya. Penilaian harian 2, ini tes tertulis subtema 2. Kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3. Nomor 1. Setelah melakukan wawancara, kita harus menulis. Nah, ini nomor 1 jawabannya adalah laporan ya. Jadi setelah melakukan wawancara kita harus menulis laporan. Oke. Nomor 2. Pertanyaan wawancara disusun menggunakan bahasa yang, pilihannya untuk yang nomor 2 adalah kita harus menggunakan bahasa yang santun ya. Nomor 3, perbaikan dari kalimat tanya berikut. Mengapa alamat rumah Pak Amir ya? Mengapa alamat rumah Pak Amir lah, itu kan rancu ya kalimatnya ya. Maka yang betul adalah ini kalau menanyakan alamat atau tempat itu harusnya adalah di mana. Kita lihat ya jawabannya di sini juga sudah coba saya tuliskan untuk yang nomor 3 ya. Jadi mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 tadi jawabannya adalah yang D. Nomor 2A, nomor 3 yang betul adalah di mana alamat rumah Pak Amir ya. Jadi mengapa diganti dengan kata di mana. Lanjut ke nomor 4 ya. Kita menuju ke nomor 4, kita dekatkan ya. Oke, nah, kita di nomor 4 di sini. Oke, apa saja yang harus ditulis dalam laporan wawancara? Di sini sudah saya tuliskan juga ya. Apa saja yang harus ditulis dalam laporan wawancara? Oke, di sini yang harus ditulis dalam laporan wawancara yang pertama adalah topik wawancara ya. Kemudian di sini ada narasumber, kemudian ada pewawancara, waktu dan tempat, hasil wawancara dan juga kesimpulan ya. Jadi yang harus ditulis dalam laporan wawancara itu ada topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat, hasil wawancara dan kesimpulan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan langkah-langkah dalam menyusun daftar pertanyaan. Nah, ini untuk yang nomor 5 juga sudah saya tuliskan ya. Langkah-langkah dalam menyusun daftar pertanyaan. Yang pertama adalah ini daftar pertanyaan wawancara ya tentunya ya. Yang pertama kita harus menentukan tema. Dan yang kedua, mencari informasi atau pengembangan dari tema tersebut ya. Jadi temanya misalnya tentang pertanian. Nah, kita cari aja informasi tentang pertanian ya, hal-hal yang berkaitan dengan pertanian untuk kita buat sebuah pertanyaan. Kemudian yang ketiga, membuat pertanyaan yang berhubungan dengan tema ya. Misalnya tadi pertanyaan tentang pertanian ya, misalnya kita khususkan tentang tanaman padi misalnya. Mengapa Bapak memilih tanaman padi sebagai tanaman yang ditanam, atau misalnya gini ya, mengapa Bapak memilih padi sebagai tanaman utama yang ditanam di sawah ini ya, mengapa tidak tanaman yang lain misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian setelah membuat pertanyaan yang berhubungan dengan tema, kemudian melakukan penyuntingan, kita edit ya. Kita setelah membuat pertanyaan yang banyak, kita pilih atau kita pilih mana yang bagus dan mana yang kira-kira harus kita hilangkan. Selanjutnya mencatat dan menyusun pertanyaan secara urut ya. Jadi kita catat dan kita susun pertanyaan tersebut secara urut supaya lebih enak pada saat kita melakukan pertanyaan terhadap narasumber. Oke, demikian tadi untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut ke muatan IPS.
Burung pada gambar di samping berasal dari, ini adalah burung cendrawasih ya, di materi ada, itu berasal dari Papua. Lanjut ke nomor 2. Tempat hidup ikan adalah, ikan itu hidupnya adalah di perairan. Nomor 3. Bagian dari bebek yang dapat dimanfaatkan adalah telur dan selain telurnya, bebek itu bisa kita makan dagingnya ya. Misalnya kita beli itu bebek goreng ya, atau bebek bakar itu ya, dagingnya yang dapat dimanfaatkan. Nomor 3. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya. Daging. Kemudian nomor 4. Bagaimana cara memanfaatkan hewan agar keseimbangan alam tetap terjaga? Ini dengan melestarikan dan melindungi hewan, terutama hewan langka ya, wajib kita lindungi karena jumlahnya semakin sedikit. Kita lanjut ke muatan pelajaran IPA ya, muatan pelajaran IPA nomor 1. Ikan bernafas menggunakan, alat pernapasan ikan itu adalah insang ya. Jadi di sini juga sudah saya tuliskan untuk yang muatan IPA ya, nomor 1 jawabannya adalah insang. Kemudian nomor 2. Tuliskan fungsi bagian-bagian tubuh hewan berikut dari A sampai dengan E. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, yang A itu sirip untuk berenang, kemudian yang B itu mata untuk melihat lingkungan sekitar ya. Kemudian yang C itu insang untuk bernapas tadi ya. Kemudian yang D itu adalah ekor. Ekor itu untuk membantu pergerakan di air. Kemudian yang E, badan yang ramping ya. Badan yang ramping itu untuk memudahkan ikan bergerak dalam air atau body streamline ya. Itu badan yang ramping untuk memudahkan ikan dalam bergerak di air. Nah, oke, kita lanjutkan muatan IPA untuk KD 3.8. Burung memakan belalang. Belalang memakan padi. Apa yang terjadi jika burung punah dalam lingkungan tersebut? Oke ya. Apabila burung punah, maka secara otomatis jumlah belalang akan semakin banyak. Akibatnya apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan. Jika burung punah, maka jumlah belalang semakin banyak. Akibatnya padi akan habis dimakan belalang dan petani akan rugi tentunya ya, karena menanam padi tetapi habis dimakan belalang. Jadi semua makhluk hidup itu ternyata memiliki tugasnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang keseimbangan alam? Keseimbangan alam adalah suatu keadaan di mana terjadi interaksi antar organisme atau antara organisme dengan alam sekitar secara seimbang sehingga terbentuk harmonisasi antara makhluk hidup dengan alam. Nah, itu yang dinamakan dengan keseimbangan alam. Oke, untuk muatan IPA sudah selesai. Kita lanjut ke muatan PKN. Dampak negatif apabila kita tidak melestarikan hewan langka adalah, ini dampak negatifnya ini sebenarnya ada 2 ya di sini ya. Boleh kita tuliskan 2 atau kita pilihkan salah satu ya. Yang jelas secara langsung itu lingkungan yang tidak seimbang. Misalnya tadi kalau misalkan bukan hewan langka yang kita bahas tadi, misalnya antara belalang sama burung tadi ya di soal IPA nomor 3. Kalau misalnya burungnya itu habis, maka belalangnya semakin banyak, padinya juga akan habis ya, karena semakin banyak belalang. Itu salah satu contoh saja ya. Jadi lingkungan menjadi tidak seimbang. Akibatnya apa? Akhirnya alam menjadi rusak. Jadi ini jawabannya boleh A dengan D ya, tapi kalau secara langsung itu jawabannya adalah yang A. Nanti tergantung kebijakan guru ya kalau seperti ini ya. Oke, kemudian nomor 2. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah, kewajiban terhadap tumbuhan itu apa? Ya, nomor 2 di sini saya sudah menuliskan ya. Menjaga dan melestarikannya ya. Kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3 muatan PKN ya, masih muatan PKN. Oke, untuk yang soal nomor 3 oke ya, kita wajib titik-titik kandang hewan peliharaan secara teratur. Nah, kita wajib apa? Membersihkan ya. Di sini tadi sudah saya tulis ya, kita wajib
membersihkan. Nomor 4, contoh kewajiban kita dalam melestarikan hewan langka adalah, dalam melestarikan apa? Tidak mengganggu kehidupan hewan langka, itu adalah salah satu contoh kewajiban kita dalam melestarikan. Ya, dengan tidak mengganggu saja kita sudah membantu melestarikan hewan langka tersebut. Ya. Nomor 5, tuliskan apa saja hak dan kewajibanmu saat memelihara hewan peliharaan. Nah, ini hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban saat memelihara hewan peliharaan. Ya, ini kewajibannya memberi makan dan minum, membersihkan kandang, memberi makanan yang sehat, ya. Kemudian pada saat sakit ya bisa kita bawa untuk berobat. Nah, itu kewajiban kita. Kemudian hak yang kita peroleh apa? Dengan memiliki hewan peliharaan, dapat bermain dengan hewan peliharaan, mendapat hiburan dari hewan peliharaan, kemudian hilang rasa kesepian karena kita ada yang menemani, ya, yaitu hewan peliharaan tersebut. Oke, untuk muatan PKN sudah. Untuk muatan matematika tidak kita bahas karena memang sudah terpisah ya dari buku tema. Tapi kalau pengen yang sekaligus membuat pembahasan untuk muatan matematika, bisa mampir ke channel Devina Mutia ya. Di sana dibahas sekaligus untuk muatan matematikanya. Oke, langsung saja kita ke muatan SBDP. Karya seni rupa yang dibuat dengan potongan-potongan lalu ditempel kembali disebut dengan mozaik, ya. Lanjut nomor 2. Contoh karya yang dihasilkan dari teknik mozaik adalah figura kaca. Nomor 3. Tuliskan sebuah kalimat yang menunjukkan apresiasi terhadap karya mozaik tersebut. Nah, kita diminta untuk menuliskan apresiasi terhadap hasil karya mozaik, ya, seperti apa apresiasi atau penghargaan terhadap karya mozaik. Di sini sudah saya kasih contoh tulisannya, ya. Wow, karya mozaikmu ini sangat bagus dan indah. Lah, ini contoh tulisan atau kalimat apresiasi terhadap karya seni mozaik, ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal, ya, untuk soal penilaian harian 2 di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar ataupun mengerjakan soal-soal, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.